Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang rasa damai. Kita itu pasti punya pengalaman merasakan damai, tenang, nyaman. Bisa jadi perasaan damai itu muncul ketika kita masuk ke sebuah gereja yang megah, lalu mendengar musik rohani yang tenang. Aduh, rasanya damai. Kita juga mungkin merasakan damai ketika kita di alam terbuka, pemandangannya luas membentang. Jauh di sana ada gunung, ada cahaya matahari pagi, dan banyak pohon-pohon hijau sawah yang menguning. Rasanya free, damai, inner peace. Juga ketika kita duduk di tepi kolam atau di tepi sungai dan mendengar suara angin yang meniup daun-daun, ada suara keheningan, itu membuat damai. Kita jadi rileks, kita jadi tenang, kita menjadi nyaman. Namun, mungkin Anda dan saya juga mengalami ketemu seseorang. Orang itu belum ngomong apa-apa, kita sudah merasa nyaman, merasa tenang, merasa diterima, merasa dimengerti, merasa tidak dihakimi, dan ingin berdekatan berlama-lama. Dan kalau orang itu bicara, aduh, nadanya itu membuat tenang. Melihat saja sudah tenang, apalagi mendengar suaranya, itu rasanya nyaman sekali. Nah, semuanya itu sebetulnya berkaitan dengan energi. Kalau kita bertemu dengan seseorang dan merasa nyaman, dan ketika orang itu berbicara kita merasa diteguhkan, merasa terbuka, merasa diterima, merasa dimengerti, berarti orang itu adalah pembawa damai. Orang itu mempunyai inner peace di dalam dirinya. Dia sudah berdamai dengan diri sendiri. Bayangkan kalau kita semua bisa menjadi orang seperti itu, maka seluruh dunia isinya adalah kedamaian. Dan apakah bisa? Bisa. Karena itu masalah inner peace, kedamaian yang ada di dalam. Bagaimana cara mencapainya? Yang pertama adalah sering-sering bersahabat dengan diri sendiri. Mendengarkan bahasa-bahasa tubuh, mendengarkan bahasa-bahasa pikiran, mencoba mengertinya, mendengarkan perasaan-perasaan, dan mencoba menerimanya. Lalu kemudian membiasakan diri dengan positif afirmasi, afirmasi positif. Maksudnya adalah seringkali berbicara dengan diri sendiri, mengatakan hal-hal yang positif. Seperti misalnya, kamu baik, ada kekurangan, tapi kamu baik. Kamu dicintai oleh Tuhan. Kamu nyaman dengan diri sendiri. Kamu cukup, tidak ada yang kurang. Self-talk atau bicara dengan diri sendiri, dengan mengatakan afirmasi positif itu penting, itu menenangkan. Yang kedua, seringkali duduk dan mendengarkan musik-musik yang membawa ketenangan. Musik-musik meditatif dengan frekuensi-frekuensi yang membuat hati tenang, badan kita rileks, membuat diri kita nyaman. Disitulah
kita akhirnya bisa juga akhirnya mengeluarkan energi positif juga. Lalu kedamaian yang ada di dalam itu memancar keluar. Orang yang berdekatan dengan kita merasakan energi damai, merasakan kenyamanan. Dan itu bisa menyembuhkan. Karena begitu kita memancarkan energi damai, membuat orang lain damai dan rileks, itu adalah langkah kesembuhan yang pertama. Tapi yang paling utama adalah bersatu dengan Tuhan. Bisa melalui doa, bisa melalui adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Membiarkan sakramen Maha Kudus itu memenuhi hati kita dengan kedamaian. Nah, kalau kita bisa duduk dengan seseorang, berdekat dengan seseorang merasa damai, apalagi dengan sakramen Maha Kudus, itu Tuhan sendiri. Maka kita bisa damai, rileks, dan bahkan sembuh. Itu yang terjadi dengan wanita yang sakit pendarahan 18 tahun. Dan kemudian dia punya keyakinan, kalau saja aku menyentuh jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Dan sembuh. Dan Yesus tahu, karena ada energi yang keluar. Energi kedamaian, energi cinta, energi yang menyembuhkan. Dan wanita itu sembuh. Apalagi kalau di dalam diri kita ada Kristus. Sang Raja Damai itu, Sang Cinta itu, maka kita bisa memancarkan kedamaian, memancarkan belas kasih, memancarkan cinta. Karena itu, Santa Elizabeth ketika bertemu dengan Maria, anak yang di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Karena anak-anak itu peka menerima energi positif atau energi negatif. Coba, kalau kita penuh dengan amarah dan kebencian, lalu kita bertemu dengan seorang ibu yang lagi menggendong bayi, tiba-tiba kita coba mendekat dengan hati yang masih galau, bayi itu nangis. Tapi kalau hati kita penuh kedamaian, penuh cinta, bayi itu bisa mengerti, kita dekat dia main-main, dia senyum. Karena bayi merasakan energi. Karena belum bisa banyak berpikir, belum bisa banyak berbicara. Dia masih menggunakan bahasa-bahasa ekspresif berdasarkan perasaan dan gerakan hati. Karena itu latihan yang berikutnya, selain lebih banyak berdoa, bersatu dengan Tuhan, adorasi di depan sakramen Maha Kudus, adalah memelihara. Latihan memelihara. Kalau Anda menanam banyak tanaman dan mati terus, latihan. Itu berarti Anda mempunyai energi negatif di dalam diri. Amarah, kegelisahan, itu masih dominan. Ketika Anda menanam, tangannya panas. Ditanam bagus-bagus, mati. Dengan alasan apa saja. Kurang air, kebanyakan air, terlalu banyak matahari, terserah. Tapi intinya, energi yang ada di dalam adalah energi kegelisahan. Tapi kalau Anda menanam pohon dan hidup, menanam bunga dan berkembang mekar indah, ada energi cinta yang tersalur, ada energi positif. Nanti kalau Anda sudah terbiasa dengan memelihara, akan mengalir energi cinta itu untuk selalu berusaha secara instingtif, naluriah memelihara, merawat. Sehingga situasi di rumah juga lebih nyaman, lebih sehat. Nah, semuanya bertumbuh, relasinya juga nyaman di rumah. Latihan dengan memelihara. Karena memang kita ini memancarkan energi. Dan energi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau di dalam diri kita ada penuh dengan energi kedamaian, energi cinta kasih, kesabaran, maka kita juga akan memancarkan kedamaian, kenyamanan, membuat orang lain nyaman bersama kita. Ingin duduk lama-lama ngobrol, atau sekedar bersama-sama.
karena dia merasakan energi positif itu. Mari kita membiasakan diri. Pertama-tama berdoa, kemudian membangun relasi yang dekat supaya terhubung terus dengan sang energi cinta itu, energi positif itu. Kemudian melatih diri untuk mempunyai inner peace dengan afirmasi positif. Dengan menegaskan bahwa kita ini cukup dan baik. Saya ini dicintai tanpa batas. Tidak ada yang kurang. Dan biarlah badan kita menjadi rileks, pikiran kita menjadi rileks, menjadi nyaman. Karena kemudian kita bisa menjadi instrumen of love. Kalau di dalam diri kita penuh dengan cinta kasih. Dan cinta kasih itu adalah Allah. Karena God is love. Allah adalah kasih. Yesus adalah representasi kasih Allah. Manifestasi kasih Tuhan. Dan kita semua bisa, karena itu adalah menyangkut diri kita sendiri. We are the master of our own life. Kita adalah penguasa, pengendali, manajer atas hidup kita sendiri. Tentu bersama Tuhan. Maka kita bisa. Bayangkan kalau semua orang itu mempunyai inner peace. Semua juga akan merasakan damai sejahtera. Alam tumbuh subur dan segar, bunga-bunga mekar, burung-burung bernyanyi. Karena ada pancaran energi positif, energi yang menumbuhkan, energi yang menyembuhkan. Saya yakin kalau semakin banyak orang bervibrasi pada frekuensi positif, menyebarkan energi positif, energi damai sejahtera, virus corona nggak ada. Maka handle yourself with care because you are loved. Kita pancarkan energi cinta kemana-mana supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih indah untuk didiami. Dan setiap orang menemukan damai dan cinta Tuhan. Tidak ada orang yang bertemu dengan kita kemudian pergi merasa tidak dicintai. Karena kita memancarkan cinta yang berasal dari dalam, berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.